Bab 651, Bab 237, Guntur Surgawi dan Manifestasi Dharma menunjukkan kekuatan mereka. Penguasa iblis bertransformasi dan mengatasi kesengsaraan. Liang Seng mendapat manfaat seperti nelayan. Mencari tiket bulanan, garis bawah 2. Pertemuan hari ini hanya menegaskan kembali keyakinan mereka pada keputusan leluhur saat itu untuk berkembang dengan aman di dunia bawah tanah, yang sudah merupakan keberuntungan besar. Tepat pada saat ini, melihat situasi yang sekali lagi mandek, Feng Qingzi melakukan upaya lain. Klan iblis, setelah menderita korban satu demi satu, benar-benar teraduk dan mulai melakukan serangan balik yang ganas karena keunggulan jumlah mereka. Dengan demikian, apakah itu garis keturunan mencari kebenaran atau para kultivator dinasti abadi, beberapa kultivator kehilangan nyawa mereka dalam waktu singkat. Semua ini secara alami jatuh di mata Feng Qingzi dan Chunyangzi, dan mereka tahu mereka tidak bisa menunda lebih lama lagi. Mereka harus memberikan segalanya, bahkan jika itu adalah perjuangan yang putus asa, mereka harus berjuang untuk mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri. Feng Qingzi, pada saat ini, tiba-tiba mengeluarkan raungan di bawah tubuhnya yang besar, di antara tiga kepala. Kemudian, mereka melihat tiga sinar panas yang membakar keluar dari tiga mulutnya, menghancurkan seluruh ruang. Cepat, menghindar. Tiga kaisar iblis agung bereaksi cepat dan buru-buru menghindar hampir tanpa disadari. Namun, di bawah lintasan sinar cahaya, semuanya telah lenyap, hanya menyisakan ruang itu sendiri. Chunyangzi sangat terkejut ketika dia melihat ini, karena kekuatan ketiga sinar ini hampir setara dengan kerusakan teknik rahasia Guntur Surgawi yang murni, meskipun hanya untuk serangan singkat dan tidak berkelanjutan. Jika bisa ditembakkan terus-menerus, itu tidak akan berbeda dengan Guntur Surgawi yang murni, yang membombardir tanpa henti. Bahkan seorang Raja Dao Void pemurnian akan terluka parah, jika tidak langsung terbunuh. Manifestasi Dharma, salah satu kekuatan ilahi fraksi kota dari garis keturunan mencari kebenaran, memang luar biasa. Namun, saat ini, dia juga memperhatikan bahwa wajah Feng Qingzi menjadi sedikit pucat, menunjukkan konsumsi energi yang besar. Namun, dia tidak menghentikan serangannya, dan malah menembakkan sinar lagi, memaksa tiga kaisar iblis agung untuk melarikan diri dengan tergesa-gesa untuk sementara waktu. Chunyangzi, pada saat sinar itu menghilang, Feng Qingzi tiba-tiba berteriak. Chunyangzi melihat tiga kaisar iblis agung, yang dengan cepat melarikan diri ke suatu tempat yang tidak terlalu jauh darinya, dan matanya tidak bisa tidak berbinar. Jelas bahwa Feng Qingzi telah dengan sengaja mendorong kaisar iblis ke dalam jangkauan serangannya, jadi dia tidak membuang waktu untuk ragu-ragu. Petir surgawi yang murni. Setelah memulai teknik rahasia petir surgawi yang murni, Chunyangzi tidak dapat menahan perasaan yang sangat emosional di dalam hatinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan memiliki kerjasama diam-diam dengan silsilah mencari kebenaran. Namun, bahkan selama desahan emosi ini, dia tidak menghentikan gerakannya. Petir menderu dari langit, dan tiga kaisar iblis agung, yang baru saja menghindari serangan Feng Qingzi, bulu kuduk mereka berdiri tegak, pikiran mereka gemetar. Di atas awan gelap, kesengsaraan petir yang mengguncang pikiran sedang terjadi, dan targetnya adalah tiga leluhur kaisar iblis agung. Cepat, ubah dan tahan. Leluhur kaisar iblis keluarga Hu hanya dapat dengan tergesa-gesa mengingatkan mereka saat ini karena mereka telah menjadi sasaran petir surgawi dan tidak dapat menghindari serangan itu. Siapa yang dapat meramalkan bahwa dua penguasa Dao Void pemurnian akan memojokkan mereka sedemikian rupa sebelumnya? Sungguh tidak dapat dipercaya untuk memikirkannya, tetapi itulah kenyataannya, apa yang dapat dilakukan para iblis. Pada saat berikutnya, tiga sosok raksasa muncul di awan tebal. Seekor rubah ekor enam yang putih dan murni. Seekor harimau yang ganas dan tak tertandingi. Dan seekor kera raksasa yang mengaum. Masing-masing dari mereka menyerupai binatang buas kuno antara langit dan bumi. Ini adalah bentuk asli dari kaisar iblis setelah transformasi, dan seluruh ruang hanya menyisakan kehadiran mereka. Tekanan yang mereka pancarkan setelah transformasi menyebabkan semua binatang iblis dalam radius puluhan ribu mil di tanah merangkak dan mengaum ketakutan. Tekanan transformasi mereka juga membuat Feng Qingzi dan Chunyangzi menghentikan gerakan mereka, belum lagi para pembudidaya manusia dan klan iblis di bawah. Semua orang di kedua sisi hampir jatuh ke tanah, dan saat ini, sudah merupakan upaya besar bagi mereka untuk mempertahankan pikiran yang jernih, apalagi bertarung. Apakah ini tekanan dari kaisar iblis yang telah berubah? Memang,
Itu bukan sesuatu yang dapat dibayangkan oleh orang biasa. Liang Seng, yang tersembunyi di kejauhan, tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Namun, pada saat berikutnya, dua aura yang sama mengejutkannya melonjak dengan cepat dari Feng Qingzi dan Cunyangzi. Ini adalah saat yang kritis, dan mereka tidak bisa membiarkan Kaisar Iblis melarikan diri. Pada saat ini, ketika mereka menggunakan kartu truf mereka, mereka tidak tertinggal. Selain itu, pada saat ini, guntur surgawi sudah siap. Ini adalah guntur surgawi yang dipelihara oleh darah Cunyangzi sendiri dan sama sekali berbeda dari guntur surgawi yang murni biasa. Bahkan Cunyangzi sendiri tidak ingin terkena guntur surgawi seperti itu. Di bawah manifestasi Dharma berkepala 3 dan berlengan 6 milik Feng Qingzi, dia juga diam-diam berjaga-jaga terhadap Kaisar Iblis yang melarikan diri. Namun, dia juga agak terkejut ketika melihat teknik rahasia petir surgawi, dan tidak yakin berapa lama dia bisa bertahan di bawah teknik itu, bahkan dengan manifestasi dharmanya. Namun, sekarang bukan saatnya untuk membicarakan hal ini. Setidaknya mereka adalah sekutu saat ini. Dia melihat mata ketiga muncul tiba-tiba di masing-masing wajahnya dan menembakkan 3 sinar penghancur dunia sekali lagi. Sinar dan jangkauan teknik rahasia petir surgawi yang murni membentuk pengepungan bersama, dan di bawah awan gelap, petir surgawi yang kuat langsung menyerang. Rubah ekor 9 yang besar, dengan tekanan yang tampaknya suci dan tak tertandingi, memiliki tatapan pembunuh di matanya saat ini, dan api kemarahan membara di hatinya. Apakah mereka benar-benar berpikir mereka dapat menginjak-injak klan iblis mereka sesuka hati? Bagaimanapun, mereka adalah Kaisar Iblis. Bagaimana lawan bisa begitu percaya diri dalam membunuh mereka dengan petir surgawi yang tidak asli? Yang harus mereka lakukan hanyalah menahan gelombang serangan ini, dan kemudian giliran mereka untuk melakukan serangan balik. Kali ini, mereka hanya harus bertahan. Selain itu, bala bantuan yang telah dia panggil hampir tiba. Dua raksasa lainnya memiliki ide yang sama. Dunia kultivasi dengan bunga telah ditempati oleh klan manusia. Apakah mereka sekarang akan mengendalikan rawa binatang yang telah mereka sembunyikan selama 10.000 tahun? Sungguh kesepakatan yang manis, menyerahkan segalanya kepada klan manusia. Saat berikutnya, sosok raksasa dari 3 entitas itu terlihat tidak mundur tetapi maju, secara proaktif naik ke langit untuk menyerang, siap menahan baptisan guntur surgawi. Ledakan, 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 ledakan. Guntur surgawi yang beruntun langsung menelan 3 leluhur Kaisar Iblis besar, dan sinar kematian di mata Feng Qingzi meledak tanpa ampun ke tubuh mereka. Pada saat ini, seolah-olah kiamat telah turun. Manusia di bawah tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak keras sementara anggota klan iblis yang tersisa menjadi pucat, ketakutan mencengkeram hati mereka. Namun, setelah Cunyangzi dan Feng Qingzi bergerak, mereka bahkan tidak melirik 3 Kaisar Iblis besar di bawah guntur langit. Sebaliknya, mereka secara bersamaan menyerang iblis di bawah. Cepat, lari. Feng Qingzi dan Cunyangzi masing-masing meraih murid mereka dan kemudian mulai melarikan diri ke arah yang berlawanan. Bahkan Kei Yuan Child dan Feng Yuan tidak bereaksi tepat waktu. Bukankah tuan mereka baru saja menang? Mengapa mereka tiba-tiba berlari? Apa yang sedang terjadi? Namun Cunyangzi dan Feng Qingzi mengabaikan kebingungan mereka. Pada saat ini, Feng Qingzi telah melarutkan manifestasi dharmanya, dan monumen manifestasi dharma muncul di tangannya. Pergi. Pada saat ini, tidak ada seorang pun di silsilah mencari kebenaran yang menyadari warna abu-abu di wajah Feng Qingzi dan Cunyangzi. Serangan sebelumnya telah menguras sebagian besar kekuatan mereka. Guntur surgawi masih mendatangkan malapetaka saat ini. Para iblis yang secara ajaib selamat di bawah tangan Feng Qingzi masih ketakutan. Saat Feng Qingzi melarikan diri, mereka berdua merasakan sakit di hati mereka karena terlalu banyak orang yang meninggal kali ini. Klan iblis terkutuk. Siapa yang akan tahu bahwa klan iblis yang begitu kuat ada di rawa binatang buas? Jika bukan karena era pertikaian besar dan kemunculan mereka yang tidak disengaja, tidak seorang pun akan menemukan situasi ini. Sayang sekali mereka tidak bisa berkomunikasi dengan dunia luar. Saat ini, mereka harus memastikan keselamatan mereka sendiri terlebih dahulu. Jadi, meskipun memilih rute yang berbeda, Feng Qingzi dan Cunyangzi sama-sama menyembunyikan tubuh mereka dengan mana yang besar. Mereka tidak berani berjalan tegak di dunia permukaan seperti sebelumnya. Karena klan iblis itu kuat, mereka tidak akan membuat kesalahan yang sama lagi. Namun,
Sangat disayangkan bahwa ini adalah era pertikaian besar. Rawa binatang buas disegel. Jika berita ini bisa keluar, banyak pembudidaya perkasa pasti akan datang. Bagaimanapun, keberadaan klan iblis yang begitu kuat, tersembunyi di rawa binatang buas dan tidak pernah terungkap, pasti menyimpan rahasia yang penting. Bagaimana mungkin klan manusia mengabaikan ini? Saat mereka melarikan diri, medan perang masih bergemuruh. Para iblis yang beruntung yang selamat berkumpul di samping, berdoa secara rahasia. Di udara, sesekali orang bisa mendengar raungan marah dari 3 leluhur Kaisar Iblis Agung di tengah kilatan petir. Setelah beberapa napas, guntur akhirnya berhenti. Dalam sekejap, keadaan menjadi tenang, dan tidak ada lagi yang aneh di seluruh langit. Para kultivator manusia di tanah telah menghilang, dan hanya 2 sosok besar dengan bekas luka bakar yang tersisa di udara. Mata mereka penuh amarah. Kali ini, mereka telah meremehkan klan manusia. Namun untungnya, tampaknya klan manusia tidak dapat mengirim pesan ke dunia luar. Mereka masih memiliki kesempatan. Mereka harus memanfaatkan waktu sekarang dan membiarkan anggota klan iblis yang lebih kuat dari majelis tetua bertindak bersama, tidak lagi memberikan kesempatan kepada klan manusia untuk melakukan teknik rahasia. Mereka telah ceroboh kali ini. Namun ketika mereka tenang, mereka saling memandang, bingung. Ketika mereka baru saja menahan guntur surgawi, rubah ekor 9, yang jelas-jelas berada di sisi mereka, kemana dia tiba-tiba menghilang. Kepanikan tanpa nama langsung muncul di hati mereka karena mereka tidak merasakan adanya kelainan apapun tadi. Bagaimana leluhur Hu menghilang? Sementara itu, ribuan mil jauhnya, Liang Seng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan sudut mulutnya. Pada saat ini, metode rahasia di tangannya menahan binatang iblis. Seekor rubah putih kecil yang cantik dan tampak sangat imut. Hanya saja, ia memiliki 6 ekor rawa binatang langit luar. Saat ini, Liang Seng sudah ribuan mil jauhnya dari medan perang, tetapi bagi seorang kultivator dengan tingkat kultivasinya, jarak ini hanya masalah sekejap. Dia tidak melarikan diri jauh karena dia masih menunggu kedatangan bala bantuan klan iblis, karena masalahnya belum selesai. Hanya ketika klan iblis kembali ke dunia bawah tanah, rencana ini bisa berakhir. Meskipun ada liku-liku dalam rencana tersebut, untungnya, hasilnya tidak jauh berbeda dari harapan Liang Seng. Dari hasilnya, baik itu kultivator garis keturunan mencari kebenaran atau dinasti abadi, kedua belah pihak menderita kerugian besar, yang dapat digambarkan sebagai pukulan telak bagi vitalitas mereka. Tentu saja, klan iblis juga tidak dalam situasi yang baik. Mereka tidak hanya gagal mencapai tujuan mereka, tetapi salah satu kaisar iblis juga menghilang secara misterius. Untungnya, mereka masih memiliki bala bantuan, jadi pergi dengan selamat bukanlah masalah yang merepotkan. Selama mereka ingin mundur kembali ke dunia bawah tanah, semuanya akan selesai dengan lancar. Liang Seng menatap rubah ekor 6 yang tak sadarkan diri di tangannya, dan tak dapat menahan senyum dengan sudut mulutnya terangkat. Dia memang telah menjadi sosok yang kuat. Liang Seng lah yang, ketika 3 leluhur Kaisar Iblis Agung melawan metode rahasia guntur surgawi Cunyangzi, secara paksa menyusup dan menahan pemboman guntur surgawi, langsung membawa leluhur Hu bersamanya. Jangan remehkan langkah Liang Seng. Dia tidak hanya menahan guntur surgawi tetapi juga menipu 2 kaisar iblis klan iblis lainnya. Dia secara bersamaan melumpuhkan leluhur Hu dan membawanya pergi tanpa bersuara. Pada saat ini, leluhur Hu sepenuhnya diliputi tidur nyenyak, dan dia mungkin tidak tahu bahwa dia telah ditangkap oleh Liang Seng. Memiliki leluhur Hu di sisinya sebenarnya adalah keputusan yang telah dibuat Liang Seng setelah pertimbangan yang cermat, karena mengingat berbagai tindakan klan iblis, leluhur Hu adalah yang paling penting di antara 3 kaisar iblis. Sebelumnya, selama leluhur Hu membuat keputusan, 2 kaisar iblis klan iblis lainnya akan segera mengikutinya, yang menunjukkan statusnya di klan iblis. Selain itu, iblis rubah sendiri memiliki kemampuan untuk memikat, jadi ia pasti tahu lebih banyak rahasia di dalam klan iblis. Oleh karena itu, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu adalah pilihan terbaik. Liang Seng berpikir sejenak, lalu menyegelnya lagi dan memasukkan leluhur rubah ekor 6 Hu ke dalam cincin penyimpanan. Apa yang terjadi selanjutnya tergantung pada pilihan klan iblis. Jika mereka masih ingin melacak penggarap manusia, Liang Seng harus mengambil tindakan lagi. Tentu saja, jika mereka memilih untuk kembali ke dunia bawah tanah, itu juga akan menghemat tenaga Liang Seng. Memikirkan hal ini, dia sekali lagi memfokuskan perhatiannya pada pihak klan iblis.
Pada saat ini, dua kaisar iblis lainnya, yang telah terbangun di bawah guntur surgawi, sedang mencari jejak leluhur Hu. Aneh bahwa mereka telah bersama-sama untuk melawan guntur surgawi beberapa saat yang lalu, tetapi begitu guntur surgawi menghilang, pihak lain juga menghilang. Mereka sama sekali tidak merasakan hal ini. Leluhur Hu telah menghilang dari pihak mereka tanpa jejak, tanpa mereka sadari apapun. Semakin mereka memikirkannya, semakin mereka merasa takut di hati mereka. Situasi ini terlalu tidak normal. Selama bertahun-tahun, sejak mereka mencapai alam kaisar iblis, mereka tidak pernah mengalami pertemuan seperti itu. Bagaimana mungkin seorang kaisar iblis kehilangan persepsi? Di wilayah mereka sendiri, ketika ini terjadi, hanya ada satu penjelasan, seseorang dengan kekuatan besar sedang merencanakan sesuatu untuk melawan mereka. Dalam situasi ini, bagaimana mungkin mereka tidak cemas? Namun, sekarang mereka tidak berani pergi terlalu jauh untuk menyelidiki kebenaran. Bagaimanapun, keberadaan yang dapat melindungi persepsi mereka jelas bukan sesuatu yang dapat mereka hadapi hanya berdua. Mereka hanya berharap bahwa kekuatan tersembunyi itu bukanlah para kultivator klan manusia, jika tidak. Namun, jika itu adalah para senior klan iblis, mengapa mereka melakukan ini dan menyebabkan masalah yang tidak perlu? Saat itu, 4 sinar cahaya melesat dari cakrawala yang jauh, dan seolah-olah telah menemukan jejak mereka, mereka mendarat tepat di samping mereka. Kedua leluhur kaisar iblis melihat lebih dekat dan melihat bahwa mereka adalah bala bantuan yang dikirim oleh majelis tetua. Setelah melihat ini, mereka menghela napas lega. Begitu keempat bala bantuan itu tiba, mereka menyadari bahwa leluhur Hu tidak ada di sana. Mereka tidak dapat menahan perasaan tegang di hati mereka dan tiba-tiba memiliki firasat buruk. Dua tetua, di mana saudara Hu? Mengapa hanya kalian berdua sekarang? Mungkinkah klan manusia terlalu sulit untuk dihadapi, dan saudara Hu pergi untuk melacak mereka? Leluhur Fu, mendengar ini, buru-buru menggelengkan kepalanya dan menjelaskan secara singkat apa yang telah terjadi. Setelah mendengar hasilnya, keempat leluhur kaisar iblis yang datang untuk mendukung mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening sekali lagi. Situasinya lebih buruk dari yang mereka bayangkan. Tidak masuk akal bahwa leluhur Hu dapat menghilang tanpa jejak sama sekali. Selain itu, hilangnya itu begitu sunyi sehingga bahkan lebih merepotkan daripada mati di tangan klan manusia karena mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Tanpa mengetahui situasi spesifiknya, mungkin ada banyak kemungkinan, tetapi sebagian besar tebakan tidak mudah diterima. Mari kita cari-cari sebentar dan lihat apakah kita bisa menemukan petunjuk. Baiklah, dengan dukungan 4 kaisar iblis lainnya, kepercayaan diri mereka tumbuh, dan mereka mulai berkumpul bersama dan mencari jejak leluhur Hu. Sayangnya, setelah beberapa saat, mereka masih tidak menemukan apapun. Namun, sudah pasti bahwa bukan leluhur Hu yang pergi sendiri, tetapi seseorang telah secara diam-diam merusak situasi, jika tidak, hal semacam ini tidak akan terjadi. Setelah menyadari hal ini, beberapa kaisar iblis saling bertukar pandang. Kita harus mundur ke dunia bawah tanah untuk saat ini. Masalah ini masih perlu pertimbangan lebih lanjut. Ada terlalu banyak keraguan dalam situasi ini, dan kita tidak dapat memahami gambaran keseluruhan sekaligus. Belum lagi hal lain, cukup aneh bahwa serangan awal kita tidak berhasil, tetapi klan manusia tidak berkomunikasi dengan dunia luar. Hanya dapat dikatakan bahwa situasi ini lebih rumit dari yang kita bayangkan, dan bertindak gegabah dapat memperburuk keadaan mengenai hilangnya saudara Hu. Majelis tetua belum mengirimkan komunikasi apapun kepada kami saat ini, yang berarti setidaknya dia tidak dalam bahaya besar sekarang, kalau tidak, kami pasti sudah menerima beritanya. Apa yang dikatakan kakak laki-laki itu sangat benar. Tidak peduli apapun, setelah selamat dari penyergapan ini, klan manusia pasti akan menjadi lebih berhati-hati dan tidak akan lagi sombong. Selain itu, serangga badak roh yang telah kami tempatkan di permukaan belum mengirimkan informasi apapun sampai sekarang, yang berarti bahwa manusia pasti telah menyembunyikan jejak mereka ketika mereka mundur dan melarikan diri. Meskipun saudara Hu telah menghilang, setidaknya kami telah mengetahui tentang kekuatan klan manusia, yang tidak boleh diremehkan. Terlepas dari itu, ini telah menjadi peringatan bagi kami, dan kami akan menunggu hasil diskusi majelis tetua sebelum mengatakan hal lain. Kita tidak boleh menunda lebih lama lagi, ayo pergi. Bala bantuan klan iblis tiba dengan tergesa-gesa, membawa serta sisa-sisa pasukan mereka dari medan perang sebelumnya dan buru-buru mundur ke dunia bawah tanah. Liang Seng melihat situasi ini,
dan tidak terlalu terkejut dalam hatinya, karena semuanya tampak terkendali. Dia melirik leluhur Hu yang masih pingsan di cincin penyimpanannya, berpikir sejenak, lalu diam-diam mengikuti klan iblis, memasuki dunia bawah tanah lagi. Dia telah mengutak-atik silsilah pencari kebenaran dan para kultivator dinasti abadi, jadi mereka tidak akan kehilangan jejak keberadaan mereka. Dia mungkin juga melihat keputusan apa yang akan diambil klan iblis. Selain itu, memasuki dunia bawah tanah juga dikenal sebagai kegelapan di bawah cahaya. Terkadang tempat yang paling berbahaya seringkali bisa menjadi tempat yang paling aman. Tidak mungkin klan iblis akan berpikir bahwa pelaku sebenarnya yang menangkap leluhur Hu akan mengikuti pasukan besar mereka dan memasuki kembali dunia bawah tanah. Pada saat Liang Seng mengikuti klan iblis ke dunia bawah tanah, seluruh wilayah bawah tanah masih sama seperti sebelumnya, tanpa satu pun perubahan. Di jalan, orang-orang datang dan pergi, dan kehidupan klan iblis tidak terpengaruh sedikit pun. Kehidupannya ramai, dan iblis-iblis di lapisan bawah masih sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di permukaan. Namun, saat ini, eselon atas klan iblis sedang kacau, bukan hanya karena anggota majelis tetua berdebat tentang hilangnya leluhur Hu, tetapi juga karena semua kepala keluarga besar telah memanggil konferensi pemimpin klan lainnya. Siapa yang dapat membayangkan bahwa konferensi pemimpin klan ini, yang hanya diadakan sekali dalam ribuan tahun di dunia bawah tanah, akan segera diadakan 2 kali dalam waktu yang sesingkat itu. Setiap kepala keluarga merasa sedih, terutama Hu Weiyong. Sebagai kepala keluarga Hu, dia pergi untuk memeriksa token kehidupan saat pertama kali menerima berita itu. Untungnya, leluhur itu masih hidup dan belum meninggal. Ini dianggap sebagai keberuntungan di tengah kemalangan. Dia mengira bahwa kecelakaan mungkin terjadi, tetapi dia tidak pernah menyangka leluhur itu akan mendapat masalah. Jika leluhur itu jatuh, dia bahkan tidak dapat membayangkan konsekuensinya dan apa yang akan terjadi pada keluarga Hu setelahnya. Dia tidak yakin. Pada konferensi pemimpin klan, berbagai kepala klan iblis tetap diam. Faktanya, mereka hanya mencari kenyamanan dan kehangatan dengan tetap bersama dalam satu kelompok. Pada akhirnya, semuanya akan bergantung pada keputusan majelis tetua. Mereka hanya bisa berharap bahwa semuanya akan memiliki hasil yang baik dan leluhur Hu akan kembali dengan selamat. Kali ini, mungkin ada masalah serius. Sementara eselon atas klan iblis dilanda kekacauan, Liang Seng berjalan-jalan ke kediaman iblis yang sangat biasa di dunia bawah tanah. Rumah besar ini tidak berpenghuni, dan Liang Seng mengira tidak ada yang akan peduli untuk memperhatikannya, jadi dia menjadikannya tempat peristirahatan sementara. Pada saat ini, Liang Seng mengeluarkan leluhur Hu dari cincin penyimpanan. Dia masih tidak sadarkan diri, tetapi Liang Seng terus memberinya beberapa ramuan lagi. Pil roh kekacauan. Meskipun Liang Seng sudah mahir dalam bakat kebodohan yang tidak bersalah, teknik pengendalian jiwanya telah mencapai keadaan sempurna. Tetapi untuk berjaga-jaga, Liang Seng membuat beberapa persiapan tambahan. Ini adalah penguasa iblis yang kuat, setara dengan Raja Dao kekosongan pemurnian dari klan manusia. Sudah sepantasnya untuk berhati-hati. Jika tidak, tindakan gegabah yang singkat dapat menyebabkan kecelakaan yang tidak terduga di kemudian hari, dan Liang Seng harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk menyusun kembali rencana baru. Ini akan menjadi kerugian yang lebih besar daripada keuntungannya. Mengapa tidak membuat beberapa persiapan lebih awal? Jadi, Liang Seng memberi leluhur Hu lebih banyak pil roh kekacauan. Dengan cara ini, bukan hanya tingkat keberhasilan teknik pengendalian jiwa akan meningkat pesat, tetapi Liang Seng juga akan memiliki lebih banyak waktu untuk menghadapi situasi yang tidak terduga. Sebenarnya, Liang Seng mampu bersikap begitu boros hanya karena ia memiliki bahan dan sumber daya kultivasi yang tak terkira jumlahnya. Ini semua adalah sumber daya yang telah ia peroleh dari seluruh kota abadi panjang umur pada puncaknya. Mungkin tidak banyak orang di seluruh dinasti abadi kemenangan timur yang dapat dibandingkan dengannya. Pada saat ini, Liang Seng juga tidak membuang waktu lagi. Setelah merasakan bahwa pil roh kekacauan telah berefek, dia segera bergerak. Teknik pengendalian jiwa. Dalam sekejap, leluhur Hu, yang masih tidak sadarkan diri, langsung menjadi sasaran teknik pengendalian jiwa Liang Seng, dan sejumlah besar ingatan segera menyerbu laut kesadaran Liang Seng. Untungnya, laut kesadaran Liang Seng telah mencapai alam kemunculan jiwa tahap akhir, membuatnya sangat luas dan stabil di bawah cahaya konstelasi Zoutian. Bahkan sejumlah besar ingatan seperti itu tidak menyebabkan terlalu banyak riak.
Leluhur Hu sekali lagi jatuh ke dalam koma yang dalam, dan meskipun dia dalam bentuk rubah ekor 6, air liur mengalir dari sudut mulutnya. Liang Seng tidak mempermasalahkan ini, dan setelah mengisi kembali tindakan penyegelan, dia duduk dan mulai membaca bagian lain dari kehidupan leluhur Hu. Leluhur Hu bernama Hu Pei. Dia adalah anak berbakat dari ras monster ekor 9. Sejak dia lahir, dia membawa harapan seluruh ras rubah ekor 9. Ini karena saat dia lahir, ada hantu ekor 9 di langit. Ini berarti dia berpotensi menjadi penguasa ekor 9. Saat dia lahir, seluruh ras rubah mengadakan pesta besar selama 3 hari untuk merayakannya. Seluruh ras rubah sangat lembut padanya. Masa kecilnya dilindungi dengan baik dalam keluarga, dan hampir semua sumber daya dicurahkan padanya. Tidak ada seorang pun di ras rubah yang menyatakan penyesalan. Dan Hu Fei tidak mengecewakan. Pada saat dewasa, ia berhasil berubah dan menjadi alam Raja Iblis. Kecepatan ini jarang terjadi dalam seluruh sejarah keluarga ras rubah. Namun tahun itu, Hu Fei mulai memahami kebenaran tentang dunia. Dunia yang telah ia tinggali dengan bahagia selama ratusan tahun, secara mengejutkan, adalah dunia bawah tanah. Ras iblis ternyata adalah ras yang dilupakan dan diusir oleh langit dan bumi. Mereka tidak disukai oleh langit dan bumi, dan untuk memastikan kelancaran perkembangan ras mereka, dan tidak memprovokasi langit dan bumi, mereka tinggal diam-diam di dunia bawah tanah. Pada tahun dewasa, Hu Fei dan aku pergi ke dunia permukaan. Bukan hanya dia, tetapi semua tetua dari ras-ras utama membawa anak-anak dewasa mereka dari ras iblis, untuk menjelajahi dunia permukaan karena rasa ingin tahu. Ketika mereka tiba di dunia permukaan, semua anak-anak dewasa dari ras iblis sangat kecewa. Selain luas dan tak terbatas, lingkungan dunia permukaan bahkan lebih buruk daripada dunia bawah tanah. Dibandingkan dengan dunia bawah tanah, di sini tampak lebih seperti tanah yang terlupakan. Tetapi tetua mereka tidak mengatakan apa-apa dan memimpin semua orang untuk terus mengukur seluruh dunia permukaan selangkah demi selangkah. Ternyata dunia permukaan juga memiliki ras iblis, tetapi, di mata ras iblis bawah tanah, mereka bukan jenis. Mereka terlalu biadab, dan itu lebih seperti tempat yang ditinggalkan oleh ras iblis sejak lama. Di mulut manusia, mereka disebut binatang iblis. Mereka mungkin menjalani seluruh hidup mereka dalam kebingungan, dan hanya beberapa binatang iblis yang bisa menembus belenggu dan menjadi eksistensi yang mirip dengan ras iblis bawah tanah. Meskipun demikian, mereka tetap tidak akan diterima oleh dunia bawah tanah. Demi kelangsungan hidup ras iblis, dunia bawah tanah dan dunia permukaan tidak dapat berkomunikasi. Di bawah perlindungan para tetua, mereka menjelajahi dunia permukaan selama 10 tahun penuh sebelum Hu Fei akhirnya mengerti mengapa mereka melakukannya. Itu karena tanah leluhur iblis ada di sini, tempat ini adalah akar mereka, dan selain itu, tempat ini menyimpan harta karun ras iblis, mata air kuno yang sunyi. Selama mata air kuno yang sunyi itu ada, ras iblis dapat bertahan hidup. Meskipun dunia bawah tanah tampak berkembang pesat, sebenarnya dunia itu seperti rumput liar tanpa akar yang perlu mendapatkan makanan dari dunia permukaan. Dunia permukaan yang tampak tandus memiliki sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk keberadaan ras iblis. Itu adalah anugerah dari mata air kuno yang sunyi, yang memungkinkan mereka bersembunyi di dunia bawah tanah dan terus berkembang setelah ditolak oleh langit dan bumi. Upacara kedewasaan ras iblis bawah tanah untuk pergi ke dunia permukaan berlangsung karena itu adalah warisan dan dasar mereka. Di bagian akhir upacara kedewasaan, tetua ras iblis mengizinkan Hu Fei dan yang lainnya untuk bertindak bebas, karena tidak ada yang dapat menggantikan pengalaman yang diperoleh dari penjelajahan yang sebenarnya. Namun Hu Fei berbeda, setelah berangkat sendirian, dia dengan cepat dibawa kembali ke dunia bawah tanah. Itu karena Hu Fei bertemu dengan mata air kuno yang sunyi. Setelah jatuh ke dalamnya, Hu Fei bingung, tetapi sepertinya dia telah meninggalkan sesuatu. Sejak saat itu, Hu Fei tinggal di dunia bawah tanah dan tidak pernah keluar lagi. Ia tumbuh dengan lancar dan mantap hingga sekarang, saat ia memasuki alam Kaisar Iblis dan menjadi anggota Dewan Tetua Ras Iblis. Posisinya di Dewan Tetua Ras Iblis juga luar biasa, karena ia telah membangkitkan kemampuan ilahi nasib surgawi klan rubah ekor 9. Belum lagi pengalamannya dengan mata air kuno yang sunyi, Hu Fei memainkan peran yang tak tergantikan di antara ras iblis. Karena alasan-alasan ini, banyak rahasia ras iblis tidak pernah disembunyikan darinya. Kali ini,
Misi untuk menangkap penggarap manusia di dunia permukaan terjadi karena mereka percaya bahwa mereka memiliki peluang sukses yang bagus, dan juga karena Hu Weiyong mengadakan konferensi pemimpin klan sehingga Hu Pei memasuki dunia permukaan untuk kedua kalinya. Awalnya, setelah ras manusia ditangkap oleh ras iblis, Hu Fei akan menggunakan kemampuan ilahi nasib surgawi klan rubah ekor 9 untuk mendapatkan rahasia rawa binatang dari ras manusia. Itulah sebabnya Hu Fei adalah orang yang mengatur rencana ini. Namun, sayangnya, semuanya penuh dengan liku-liku, dan pada akhirnya, ia jatuh ke tangan Liang Sheng. Ini juga menjadi alasan mengapa dua kaisar iblis lainnya menduga bahwa seseorang dengan kekuatan besar telah mengambil tindakan, dan memilih untuk tetap di tempat menunggu bala bantuan untuk mencari. Setelah menyerap ingatan Hu Fei, Liang Sheng membuka matanya. Setelah beberapa saat, matanya yang keruh kembali jernih. Bagaimanapun, itu adalah ingatan selama puluhan ribu tahun. Bahkan dengan laut kesadaran Liang Sheng yang luas, itu membuatnya merasa sedikit tersesat secara mental. Namun, terlepas dari ini, itu sepadan karena panen kali ini sangat besar. Dengan pikiran ini, Liang Sheng melihat ke arah barat laut, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Meskipun dia tidak dapat menemukan mata air kuno yang sunyi, melihat mata air kuno juga akan menyenangkan. Saat berikutnya, tidak ada seorang pun yang tersisa di rumah kosong itu. Rawa binatang buas surga luar. Dunia permukaan. Pada saat ini, di tempat terpencil, gelombang fluktuasi yang tidak biasa tiba-tiba terjadi. Namun, tidak ada jejak makhluk hidup dalam radius 100 mil, jadi tidak ada yang mendeteksi anomali tersebut. Kemudian, sekelompok orang tiba-tiba muncul. Mereka tidak lain adalah para kultivator garis keturunan mencari kebenaran yang sebelumnya melarikan diri. Fluktuasi yang tidak biasa tadi disebabkan oleh Feng Qingzi yang menerapkan metode rahasia untuk menyembunyikan jejak mereka. Setelah melarikan diri dari kejaran klan iblis, Feng Qingzi memimpin para kultivator garis keturunan mencari kebenaran yang masih hidup tanpa henti, hanya ingin segera menjauh dari medan perang dan menghindari ketahuan oleh klan iblis. Dia tidak berpuas diri tentang keberhasilan pelariannya bersama Cunyangzi melalui kartu truf mereka karena dia tahu bahwa pelarian yang berhasil ini hanyalah sebuah kebetulan. Saat melarikan diri, dia sudah merasakan ki yang sangat kuat datang ke medan perang. Tanpa diduga, ini seharusnya adalah bala bantuan dari klan iblis. Jadi, jika pihak lawan lebih berhati-hati sebelumnya dan tidak mengungkap keberadaan mereka, atau jika mereka menunggu bala bantuan tiba sebelum mengambil tindakan, maka baik dia maupun Cunyangzi tidak akan bisa melarikan diri, bahkan jika mereka menggunakan semua kartu truf mereka. Dalam keadaan seperti ini, Feng Qingzi secara alami memiliki pengetahuan diri, dan di mana dia akan berpuas diri. Tetapi pada titik ini, ketika kelompok mereka belum menemukan pengejar klan iblis, Feng Qingzi tidak bisa menahan napas lega. Masa-masa penuh peristiwa, seperti era pertikaian besar. Pada saat ini, garis keturunan pencari kebenaran awalnya ingin memanfaatkan rawa binatang langit luar yang turun ke kota abadi umur panjang, menggunakan kesempatan ini untuk mencari peluang bagi garis keturunan pencari kebenaran untuk kembali ke dinasti abadi. Tetapi tanpa diduga, setelah mendarat di rawa binatang, mereka menemukan rahasia besar klan iblis. Rawa binatang yang sebelumnya sunyi tidak hanya dihuni oleh binatang iblis biasa yang berjuang untuk bertahan hidup, tetapi juga oleh klan iblis yang kuat. Selain itu, dilihat dari reaksi Cunyangzi saat itu, dapat diketahui bahwa dinasti abadi kemenangan timur tidak mengetahui situasi sebenarnya dari rawa binatang. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa rencana klan iblis tidak dapat diremehkan. Klan iblis telah berkembang secara diam-diam di sudut tersembunyi yang tidak diketahui manusia. Siapa yang bisa menduga ini? Jika bukan karena pertemuan tak sengaja mereka dengan situasi ini, klan manusia masih belum akan menyadari hal ini. Sayangnya, rawa binatang sekarang ditutup oleh makhluk-makhluk kuat, dan mereka tidak dapat menyampaikan informasi ke dunia luar. Jika tidak, para tetua cabang kultivasi mencari kebenaran akan terkejut jika mereka tahu tentang situasi ini. Hanya dapat dikatakan bahwa menemukan kesempatan bagi silsilah mencari kebenaran untuk diampuni oleh langit dan bumi lebih sulit dari sebelumnya. Selain para kultivator dinasti abadi yang mencoba menghalangi mereka, mereka mungkin sekarang harus menghitung klan iblis juga. Feng Qingzi memikirkan hal ini dengan berat hati, tetapi saat ini, dia tidak melambat. Sebaliknya, dia terus memimpin para kultivatornya untuk melarikan diri dengan kecepatan penuh sambil terus-menerus menyembunyikan jejak mereka.
Hanya ketika mereka yakin bahwa tidak ada makhluk hidup di sekitar mereka, mereka akan menampakkan diri dan melaju kencang. Feng Qingzi telah menduga bahwa alasan mereka ditemukan secara akurat oleh klan iblis sebelumnya adalah bahwa klan iblis menggunakan beberapa cara yang tidak diketahui untuk menyelidiki lokasi mereka. Sekarang mereka telah meninggalkan puluhan ribu mil jauhnya dengan selamat, itu membuktikan bahwa tebakannya benar, jadi dia tentu akan lebih berhati-hati dalam menyembunyikan jejaknya. Namun, meskipun Feng Qingzi berhati-hati terhadap klan iblis, dia tidak mundur. Dia masih mencari mata air kuno yang sunyi, hanya merasa lebih mendesak sekarang karena penambahan klan iblis. Setelah mendapatkan musuh lain, tujuan mereka untuk menemukan mata air kuno yang sunyi menjadi semakin sulit, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Apakah begitu sulit bagi silsilah pencari kebenaran kita untuk kembali ke dinasti abadi? Mengapa sampai seperti ini? Pada saat yang sama, para kultivator dinasti abadi juga hampir secara bersamaan menyembunyikan jejak mereka. Namun, saat ini, cara yang disembunyikan bukanlah Cunyangzi, tetapi anak Keiyuan. Penguasaan benih Masters adalah kemampuan ilahi utama dari garis keturunan Ling Susi. Dalam hal menyembunyikan jejak, memang tidak ada yang lebih cocok daripada anak Keiyuan. Di bawah penguasaan benih Masters, semua kultivator dinasti abadi bersembunyi di sebongkah kerikil kecil dan bergerak cepat. Cunyangzi tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Jika mereka mengetahui hal ini sebelumnya, mereka seharusnya mengetahuinya, tetapi siapa yang mengira bahwa akan ada iblis yang kuat di rawa binatang sebelumnya? Sebelumnya, kesan mereka adalah bahwa hanya binatang iblis yang tersebar di seluruh rawa binatang, dan tujuan mereka, selain sisa-sisa pencari kebenaran, tidak peduli tentang hal lain. Namun sekarang, dengan munculnya klan iblis, terbukti bahwa mereka salah besar dalam perjalanan mereka, belum lagi sebelumnya mereka disergap oleh klan iblis dan kehilangan banyak pengikut sebagai akibatnya. Namun, untungnya, hanya beberapa tangan kanan yang hilang. Feng Yuan, Keiyuan Child, dan murid-murid terkemuka lainnya tidak mengalami terlalu banyak kerusakan. Pada saat ini, wajah Keiyuan Child tiba-tiba menjadi pucat. Melihat ini, Cunyangzi dengan cepat mengirimkan mana murni ke dalam tubuhnya. Menggunakan penguasaan biji Masters untuk menyembunyikan jejak dan bergegas di jalan, apalagi menyembunyikan begitu banyak kultivator yang kuat, tentu saja menghabiskan banyak mana. Oleh karena itu, bahkan jika Keiyuan Child adalah seorang kultivator tahap akhir kemunculan jiwa, dia akan kesulitan mempertahankan kemampuan ilahinya untuk waktu yang lama. Ini juga alasan mengapa Cunyangzi dan kelompoknya bahkan tidak mempertimbangkan cara bepergian ini. Itu sama sekali tidak sepadan. Namun sekarang situasinya telah berubah, membuat mereka tidak punya pilihan. Feng Yuan tetap diam di sudut. Sejujurnya, orang yang paling terpengaruh oleh perjalanan ke rawa binatang ini adalah Feng Yuan. Setelah mengalami takdir dan malapetaka surgawi, Feng Yuan penuh percaya diri akan masa depannya. Berapa banyak orang di dunia ini yang dapat bertahan hidup dari takdir dan malapetaka surgawi seperti itu? Dia tidak pernah meragukan identitasnya sebagai salah satu terpilih dinasti abadi di generasinya, jadi dia juga ingin memanfaatkan era keemasan ini untuk lebih memajukan dirinya. Namun, sejak dia memasuki kota abadi panjang umur sebagai patriark, perjalanannya penuh dengan kesulitan. Dia bahkan tidak mengerti kesalahan apa yang telah dia lakukan sehingga menyebabkan hasil seperti itu. Cunyangzi tentu saja melihat semua reaksi Feng Yuan, tetapi dia tidak tahu bagaimana menghibur Feng Yuan. Karena kali ini Feng Yuan menghadapi hambatan mental, mungkin hanya ketika Feng Yuan menyelesaikan kesulitannya sendiri, dia dapat kembali ke keadaan. Sebelumnya, memikirkan hal ini, Cunyangzi mendesah dalam hatinya, berharap dia dapat melakukan kontak dengan dunia luar. Mungkin dengan cara ini, dinasti abadi dapat mengerahkan kekuatan, menduduki rawa binatang, dan saat itu, mereka akan memiliki lebih banyak pilihan. Adapun saat ini, dunia ini sulit, mempertahankan diri adalah yang utama. Rawa binatang langit luar, dunia bawah tanah. Balai pengobatan herbal, tidak pernah terbayangkan oleh para pembudidaya dinasti abadi, bahwa di dunia bawah tanah rawa binatang yang sangat terpencil, akan ada balai pengobatan herbal seperti ini. Itu sangat mirip dengan dunia fana, tetapi situasi yang aneh seperti itu muncul di antara klan iblis. Pada saat ini, Liang Sheng sedang berdiri di jalan, memperhatikan orang-orang yang datang dan pergi di balai pengobatan herbal, dia tidak bisa menahan tawa dan menggelengkan kepalanya.
Siapa yang mengira bahwa ini sebenarnya adalah kediaman majelis tetua? Bahkan para kepala semua keluarga iblis utama tidak mengetahui rahasia ini. Hanya setelah menjadi anggota majelis tetua, mereka akan memasukinya dan kemudian tetap bersembunyi. Jika bukan karena ingatan leluhur Hu Fei, mungkin Liang Seng tidak akan mengira bahwa balai pengobatan herbal yang tampaknya tidak mencolok ini akan berubah menjadi tempat paling misterius di dunia bawah tanah. Pada saat ini, Liang Seng berdiri di luar dan melirik beberapa kali lagi ke arah situasi di dalam balai pengobatan herbal. Dia menggelengkan kepalanya dan berjalan pergi. Tidak ada seorang pun di jalan yang memperhatikan Liang Seng, dan ketertiban di balai pengobatan herbal masih terjaga. Namun jauh di dalam balai pengobatan herbal, ada tempat rahasia. Ada sekitar selusin tetua yang duduk. Leluhur Kaisar Iblis dari keluarga Fu, yang sebelumnya mengepung penggarap manusia, ada di antara mereka. Pada saat ini, dia menceritakan situasi medan perang saat itu. Tentang hilangnya leluhur Hu yang aneh, semua leluhur iblis memiliki firasat buruk di hati mereka. Jika leluhur Hu langsung binasa, mungkin hati mereka tidak akan seberat itu. Namun, token kehidupan leluhur Hu masih ada di sana, namun ia menghilang secara misterius tanpa meninggalkan petunjuk apapun. Ini berarti situasinya lebih serius. Sebelumnya, kami tidak mengantisipasi bahwa penggarap manusia memiliki tindakan seperti itu, jadi kami tidak bereaksi pada saat itu. Pada saat teknik rahasia guntur surgawi menghilang, kami menemukan bahwa leluhur Hu juga telah menghilang. Mungkinkah manusia telah merusaknya di balik layar? Kemungkinan ini tidak dapat dikesampingkan. Bagaimanapun, kami memiliki firasat sebelumnya. Ramalan leluhur iblis mungkin tidak ada, hanya saja waktunya tidak teratur. Jika itu benar-benar pekerjaan klan manusia, lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Penggarap manusia telah menghilang setelah menerobos, mungkin mereka telah belajar dari kesalahan mereka, dan telah sepenuhnya menyembunyikan jejak mereka. Bagaimanapun, kami ceroboh. Jika kita tahu lebih awal, kita seharusnya sudah mengerahkan seluruh kemampuan kita sejak awal. Kita memang agak ceroboh, meremehkan para penggarap manusia. Sementara para tetua klan iblis berdiskusi dengan sengit, getaran dengungan tiba-tiba mulai terdengar di atas meja. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat token giok pesan di ujung meja. Tetua yang memimpin melirik semua orang dan mengambil slip giok. Ekspresinya menjadi lebih suram, bahkan agak memalukan. Hu Weiyong baru saja mengirim pesan menanyakan tentang penyebab hilangnya saudara Hu Fei. Tampaknya keluarga Hu sudah dalam kekacauan. Para tetua lainnya tetap diam setelah mendengar ini. Karena jika salah satu dari mereka juga menghilang secara misterius, keluarga mereka mungkin akan bereaksi. Dengan cara yang sama, keheningan ini berlangsung cukup lama. Setelah beberapa saat, seseorang akhirnya melanjutkan diskusi dengan memberi nasihat. Baiklah, karena kecelakaan seperti itu sudah terjadi, terlepas dari apa yang terjadi pada saudara Hu Fei, kemungkinan besar itu terkait dengan sang penggarap manusia. Kalau begitu, sebaiknya kita abaikan saja masalah sepele ini dan fokuskan semua upaya kita untuk menemukan sang penggarap manusia ini. Selama kita menemukan mereka, kita akan memiliki alat tawar-menawar di tangan kita. Ya, bagaimanapun juga, kita tidak menganggap serius ramalan leluhur iblis sebelumnya. Kalau tidak, jika kita mengerahkan seluruh kemampuan kita sejak awal, sang penggarap manusia itu tidak akan bisa melarikan diri. Dan bahkan jika mereka memiliki kartu trump untuk melarikan diri, saudara Hu Fei mungkin tidak akan mengalami kecelakaan. Namun kali ini sang penggarap manusia melarikan diri dengan tergesa-gesa, yang menunjukkan bahwa keadaan belum mencapai titik yang benar-benar bencana. Apa yang dikatakan saudara Yuan benar, tetapi jika ramalan leluhur iblis memang akurat, maka kita juga harus pergi ke dunia permukaan untuk melihatnya karena apapun yang seharusnya terjadi pada akhirnya akan terjadi, dan tidak ada jalan keluar darinya. Petik 2. Ya, sangat disayangkan bahwa saudara Hu Fei tiba-tiba menghilang kali ini. Kalau tidak, kita bisa memiliki pemimpin lain. Memiliki dia yang bernubuat dan meramalkan situasi pasti akan menyelamatkan banyak masalah. Setelah mendengar ini, semua orang terdiam lagi, tetapi segera seseorang memecah keheningan lagi dan terus memberikan saran. Baiklah, karena semua orang sudah mencapai konsensus, kita tidak perlu membuang waktu di sini. Kita masih harus terus mencari saudara Hu Fei. Selama dia tidak mati sehari pun, kita akan mencari sehari pun. Tanpa keluarga Hu, kita tidak akan bisa mengatasi malapetaka ramalan leluhur iblis.
Poin kedua adalah para penggarap manusia yang melarikan diri. Kita harus menemukan mereka, karena penggarap manusia dari silsilah mencari kebenaran disebutkan dalam ramalan leluhur iblis. Kita harus mendapatkan mereka di tangan kita, inisiatif akan berada di tangan kita. Kita akan melihat rahasia apa yang disembunyikan oleh apa yang disebut silsilah mencari kebenaran. Menurutku itu ide yang bagus. Aku juga tidak keberatan. Karena semua orang tidak keberatan, mari kita mulai bertindak sendiri-sendiri. Saudara Yuan, Saudara Hufei, kami serahkan pelacakannya kepadamu. Jika perlu, kalian dapat meminta bantuan beberapa kultivator dari klan utama. Jangan khawatir, kalian pergi saja ke dunia permukaan dan kejar para kultivator manusia itu. Ada kemungkinan petunjuk Saudara Hufei akhirnya akan diperoleh dari para kultivator manusia itu sendiri. Kuharap begitu. Baiklah, semuanya, jangan bersedih. Tulang-tulang tua kita sudah lama tidak ke dunia permukaan. Sebaiknya kita gunakan kesempatan ini untuk mengenang masa muda kita. Hahaha, Yuan tua, kau benar-benar tahu cara berbicara. Setelah itu, semua orang di majelis tetua menghilang tanpa jejak, tawa pun memudar. Mereka sudah membagi dua kelompok, masing-masing menjalankan tugasnya sendiri. Saat Liang Seng berjalan di sepanjang jalan, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Dia menoleh dan melihat ke balai pengobatan herbal, tidak menyadari bahwa senyum muncul di bibirnya. Saat para tetua ras iblis meninggalkan majelis tetua, tidak seorang pun bisa menyalahkannya karena pergi ke bagian terdalam balai pengobatan herbal. Menurut ingatan Hufei, di sanalah tepatnya lokasi rahasia terbesar ras iblis bawah tanah. Bahkan di antara anggota majelis tetua, tidak semua orang bisa memasukinya sesuka hati. Tentu saja, situasi ini tidak berlaku untuk beberapa anggota penting, dan salah satu leluhur iblis yang memenuhi syarat untuk masuk ke sana tidak lain adalah Hufei sendiri. Ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa status Hufei dalam majelis tetua sangat luar biasa. Liang Seng awalnya bermaksud untuk memanfaatkan kesempatan yang tepat untuk menyusup ke sana. Namun sekarang, tampaknya kesempatan besar telah muncul dengan sendirinya. Dia dapat dengan cepat dan lancar memasuki lokasi tersembunyi ini, dan karena memang demikian, Liang Seng tentu saja tidak akan ragu. Dia segera berbalik dan pergi menuju balai pengobatan herbal. Namun, untuk menghindari memengaruhi rencananya di balai pengobatan herbal, dia tidak bisa membiarkan anggota majelis tetua sempat memperhatikan pergerakan di dalam balai. Dengan mengingat hal ini, Liang Seng sama sekali tidak ragu. Dia diam-diam mengeluarkan communication jade slip, memasukkan rencananya secara langsung, lalu langsung mengirimkan pesan. Setelah itu, Liang Seng langsung menuju ke balai pengobatan herbal tanpa membuang waktu. Aku mengandalkanmu, Guru. Kali ini, aku butuh bantuanmu dalam menjalankan rencana ini. Kota abadi panjang umur, rumah besar Liang Seng. Pada saat ini, Zizai yang bebas dan tak terkendali berbaring santai di kursi malas, sementara Huang Yifan berdiri di sampingnya dan melayaninya, seperti sebelumnya. Benar-benar dapat dikatakan bahwa guru dan murid Liang Seng memiliki temperamen yang identik, keduanya menikmati hidup sepenuhnya. Tepat pada saat itu, Zizai tiba-tiba membuka matanya. Setelah mengeluarkan communication jade slip dan membaca isinya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Dia benar-benar tidak menyangka muridnya akan menghadapi keadaan seperti itu di rawa binatang, dan sepertinya dia telah meremehkan apa yang akan terjadi selama era pertikaian besar ini. Tetapi jika bukan karena ini, muridnya tidak akan menemukan ras iblis bawah tanah yang tersembunyi di dalam rawa binatang, yang diam-diam mengumpulkan kekuatan. Dia berpikir sejenak, meninjau rencana muridnya, dan menemukannya tanpa cacat. Tanpa campur tangan lebih lanjut, dia langsung melaksanakan rencana Liang Seng. Dengan lambaian tangannya, penghalang di sekitar rawa binatang surga luar langsung menghilang. Hampir pada saat yang sama, semua kultivator di kota abadi panjang umur menatap ke langit. Mengapa rawa binatang langit luar dibuka kembali? Para kultivator yang cemas, memikirkan Feng Yuan yang terbang ke langit sebelumnya, langsung menuju rawa binatang langit luar. Saat berikutnya, jantung mereka berdebar kencang. Itu tidak benar. Ketika mereka terbang, mereka menemukan bahwa mereka hanya bisa masuk tetapi tidak bisa keluar dari rawa binatang. Hal ini membuat para kultivator yang gegabah ini sangat frustrasi. Mereka sama sekali tidak siap, tetapi sekarang mereka entah bagaimana telah memasuki rawa binatang. Menghadapi lingkungan yang tidak dikenal ini,
bagaimana mereka bisa merasa tenang. Namun, mereka segera menyadari bahwa meskipun mereka tidak dapat meninggalkan rawa binatang, komunikasi mereka tidak terhalang. Setidaknya mereka dapat mempertahankan kontak dengan kota abadi, jadi itu tidak terlalu buruk. Mereka pada dasarnya adalah garda depan dari klan mereka masing-masing, dan jika ada kesempatan, mereka dapat memanggil lebih banyak kultivator dari klan mereka untuk memasuki rawa binatang nanti. Tetapi pada saat ini, yang paling terkejut bukanlah para kultivator kota abadi, tetapi Feng Qingzi dan Cunyangzi yang terus mencari mata air kuno yang sunyi. Mereka menyadari anomali itu segera setelah penghalang berubah. Ketika mereka mengetahui bahwa mereka masih tidak dapat dengan mudah meninggalkan rawa binatang tetapi dapat berkomunikasi dengan dunia dinasti abadi, mereka tidak dapat menahan napas lega. Apapun yang terjadi, mereka tidak berjuang sendirian. Setidaknya mereka dapat meminta bantuan dari dunia luar. Dengan pemikiran ini, Feng Qingzi dan Cunyangzi tidak ragu untuk mengirimkan pesan kembali ke dunia dinasti abadi. Ide mereka cukup sederhana, ketika bala bantuan mereka tiba, ancaman dari ras iblis akan sangat berkurang. Saat itu, mereka tidak hanya bisa memastikan keselamatan mereka sendiri, tetapi mereka juga bisa mengetahui rahasia apapun yang disembunyikan ras iblis. Tampaknya Dao Surgawi pada akhirnya tidak meninggalkan kita, para kultivator manusia. Di saat-saat kritis, Dao Surgawi telah memberi kita kesempatan untuk bertahan hidup. Saat para kultivator silsilah mencari kebenaran dan dinasti abadi dengan bersemangat mendiskusikan rencana mereka, para anggota tetua ras iblis yang baru saja berpisah untuk menyelidiki dunia permukaan secara bersamaan mengubah ekspresi mereka. Mereka, tentu saja, menyadari bahayanya jika para kultivator manusia dapat berkomunikasi dengan dunia luar. Jadi mereka saling memandang, memperhatikan bahwa setiap orang memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Itu benar-benar layak menjadi krisis yang diprediksi oleh ramalan leluhur iblis. Tampaknya mereka mungkin tidak dapat mengatasinya dengan mudah kali ini. Sebelumnya, dunia bawah tanah telah damai dan makmur, tetapi banyak masalah telah muncul setelah kemunculan para kultivator manusia. Orang hanya bisa berkata, malapetaka besar ras iblis kita telah tiba. Rawa binatang surga luar, dunia permukaan. Pada saat ini, Raja Dao Void pemurnian Ling Suzi tiba-tiba turun ke rawa binatang bersama yang lain, dan binatang iblis di dekatnya merasakan bahaya dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Tidak mengherankan bahwa mereka muncul di rawa binatang begitu cepat, mengingat rawa binatang muncul di luar kota abadi umur panjang, yang pada gilirannya merupakan kota afiliasi dari dinasti abadi Kemenangan Timur. Tentu saja, mereka adalah yang tercepat untuk memperkuat rawa binatang. Kali ini ketika Ling Suzi membawa orang-orang ke rawa binatang, bukan hanya dia yang menjadi Raja Dao Void pemurnian. Secara total, ada tidak kurang dari 10 Raja Dao Void pemurnian dalam bala bantuan yang telah naik ke alam. Sebelumnya, hanya Cunyangzi yang turun ke rawa binatang, yang dapat dikaitkan dengan kota abadi panjang umur sebagai lokasi kesempatan Feng Yuan dan anak Ke Yuan. Tentu saja, Raja Dao Void pemurnian lainnya tidak akan ikut campur. Namun, ketika ras iblis bawah tanah terbongkar, Kaisar Dongsheng segera membuat keputusan. Bagaimanapun, itu adalah era pertikaian besar, dan mereka tidak bisa terlalu berhati-hati. Jika berita tentang kebangkitan ras iblis diketahui oleh dinasti abadi lainnya, mereka pasti akan berkumpul di sekitar dinasti abadi Kemenangan Timur dengan cepat. Seperti kata pepatah, bukan rasku, hati mereka pasti berbeda. Meskipun mungkin ada perselisihan dan bahkan persaingan antara berbagai dinasti abadi, itu normal. Tetapi begitu sampai pada ras iblis, hanya ada satu hasil, yaitu pertarungan sampai mati. Jadi, ketika Kaisar Dongsheng mengetahui situasinya, dia tidak ragu-ragu dan segera mengeluarkan perintah kepada semua Raja Dao Void pemurnian di ibu kota untuk berkumpul di rumah Ling Suzi. Kali ini, dengan perintah Kaisar Dongsheng, semua Raja Dao Void pemurnian harus meninggalkan motif egois mereka dan menerima pengiriman bersama. Setelah tiba di rawa binatang, mereka bahkan dapat bersaing satu sama lain, tetapi mereka tidak dapat membahayakan rencana besar, atau mereka akan menanggung semua konsekuensinya. Jadi kali ini, termasuk Ling Suzi, total 10 Raja Dao Void pemurnian turun ke rawa binatang. Namun, sebelum ini, mereka memperhatikan perubahan kepemilikan di kota abadi umur panjang. Pada saat ini, penguasa kota abadi adalah Zhou Shen. Setelah Ling Suzi dan yang lainnya tiba di kota abadi,
Raja Dao Void pemurnian lainnya menatap Ling Suzi beberapa kali lagi, sengaja atau tidak sengaja. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa Feng Yuan, seorang kultivator Soul Emergence tahap akhir yang sombong yang telah melewati kesengsaraan surgawi, kalah dari seorang Naschen Soul Master. Namun, mereka tidak banyak bereaksi, karena mereka bukan orang bodoh dan tahu bahwa pasti ada sesuatu yang lebih penting dari situasi ini. Namun, Ling Suzi masih merasa sedikit terhina. Bagaimanapun, hasilnya sekarang adalah bahwa Zhou Shen adalah penguasa kota, dan itu adalah fakta yang tidak berubah. Namun, dia tidak punya pikiran untuk memberi Zhou Shen pelajaran sekarang. Sebagai seorang Great Might dari Ravening Void Daoist Realm, bagaimana dia bisa secara terbuka menindas yang lemah? Selain itu, siapa yang tahu siapa dalang sebenarnya di balik semua rencana itu? Sekarang adalah era pertikaian besar, dan dengan munculnya ras iblis, lebih baik untuk berhati-hati. Jadi, Ling Suzi tidak memperhatikan tatapan orang lain, bahkan tidak melirik ke City Lord Mansion, dan memerintahkan untuk memasuki Outer Heaven Beast Swamp secara langsung. Tujuan mereka kali ini adalah untuk melenyapkan ras iblis dalam satu gerakan. Begitu mereka masuk, kultivator independen Zizai sedikit membuka matanya dan kemudian mengabaikan semuanya. Sekarang, dia tidak tahu apa yang sedang direncanakan muridnya, tetapi mereka sudah berkomunikasi. Karena muridnya yakin membiarkannya melemahkan segel, pasti ada rencana. Ini adalah murid sekte Zizaiku, siapa yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Memikirkan hal ini, kultivator independen Zizai memejamkan matanya lagi, berbaring di kursi malas, berjemur di bawah sinar matahari, benar-benar tenang. Era pertikaian besar, ya. Setelah tiba di rawa binatang, Ling Suzi dan yang lainnya langsung menuju lokasi Cunyangzi tanpa berhenti. Kali ini mereka tidak berniat menyembunyikan jejak mereka. Lagi pula, mereka tidak datang ke rawa binatang dengan gagasan untuk pergi dengan selamat. Mereka di sini untuk membasmi ras iblis di bawah perintah Kaisar Dongsheng. Tentu saja, jika memungkinkan, Ling Suzi punya ide lain. Awalnya, rawa binatang adalah rencana oleh murid-murid mereka Feng Yuan dan Kei Yuan Child untuk merebut kekayaan melalui pasang surut. Selain membasmi ras iblis, dia juga ingin mengandalkan kekuatan Raja Tao pemurnian Void lainnya untuk sepenuhnya menangani Feng Qingzi dan sisa-sisa garis keturunan mencari kebenaran. Namun sekarang, Ling Suzi hanya memikirkannya, karena para kultivator dinasti abadi juga dapat memperkuat rawa binatang. Jadi diharapkan sisa-sisa garis keturunan mencari kebenaran juga akan mengambil tindakan. Dengan demikian, itu tidak akan semudah itu, dan mereka tidak pernah meremehkan sisa-sisa garis keturunan mencari kebenaran. Lagi pula, jika mereka semudah itu untuk dihadapi, tidak bisakah Yang Mulia Alam Penyatuan Kaisar Dongsheng menyelesaikannya begitu saja? Mengapa mereka membiarkan garis keturunan mencari kebenaran bertahan hingga hari ini di dinasti abadi Xie? Ling Suzi tidak terlalu banyak berpikir saat ini dan langsung pergi ke tempat Cunyangzi berada. Mengenai serangga badak roh yang mereka temukan di sepanjang jalan, mereka sama sekali tidak peduli. Kali ini mereka ada di sini untuk menghancurkan ras iblis rawa binatang. Karena tidak dapat dihindari untuk bertarung, mengapa bersembunyi? Pada saat ini, serangga badak roh mengirimkan informasi di sepanjang jalan, tentu saja juga memberitahu Dewan Tetua Ras Iblis bawah tanah tentang kedatangan bala bantuan dinasti abadi. Setelah menerima berita itu, leluhur Kaisar Iblis terdiam satu persatu. Sebenarnya, ini sudah diduga. Mereka hanya berpikir bahwa ras manusia akan memperkuat diri, tetapi mereka tidak menyangka mereka akan datang begitu cepat dan dengan kekuatan yang begitu kuat. Perlu diketahui bahwa setelah berkembang di dunia bawah tanah selama bertahun-tahun, ras Iblis, hingga saat ini, hanya memiliki selusin leluhur Kaisar Iblis. Tentu saja, itu tidak dapat dihindari. Bagaimanapun, rawa binatang itu sunyi sepi, dan sumber daya kultivasi terbatas. Itu sudah merupakan berkah dari surga untuk mencapai hasil seperti itu. Mereka tidak dapat meminta lebih. Melihat Ling Suzi dan kelompoknya datang untuk membantu, Dewan Tetua Ras Iblis, yang awalnya berencana untuk membagi pasukan mereka menjadi dua, segera berubah pikiran. Dalam situasi ini mereka mengumpulkan semua orang lagi, mengesampingkan keberadaan Hu Fei untuk saat ini, karena setidaknya token hidupnya tidak menunjukkan masalah. Kali ini, mereka harus bersatu dan bekerja sama untuk memiliki peluang mengatasi krisis ini. Jika tidak, mereka takut jalan di depan akan dipenuhi dengan kesulitan dan bahaya. Pada saat ini,
Sebagian besar kaisar iblis dan leluhur iblis di klan iblis memiliki pemikiran yang sama. Tidak mengherankan bahwa bencana besar ini diramalkan oleh leluhur iblis, itu benar-benar luar biasa. Menurut informasi sebelumnya, manusia jelas tidak akur dan telah terpecah menjadi dua faksi memasuki rawa binatang. Jika para pembudidaya manusia yang mereka temui sebelumnya hanyalah bala bantuan satu pihak, maka pihak lain juga harus memiliki bala bantuan yang datang. Dengan ini, situasinya kemungkinan akan menjadi lebih buruk, dan tidak diketahui apakah mereka dapat berhasil mengatasi bencana ini. Memikirkan hal ini, para kaisar iblis dan leluhur iblis ini memutuskan untuk tetap berada di dunia permukaan dan bertindak hati-hati untuk mencegah kecelakaan apapun. Akibatnya, mereka tidak terlalu memperhatikan dunia bawah tanah, yang persis seperti yang diantisipasi Liang Seng. Dunia bawah tanah, halaman belakang Balai Pengobatan Herbal. Sekarang Liang Seng tiba-tiba muncul di sana, tanpa disadari oleh siapapun. Dia bahkan menatap langit di atas, tempat rawa binatang di permukaan berada. Apakah para leluhur iblis sedang kacau saat ini? Bagaimanapun, kultivator independen Zizai melemahkan segel di rawa binatang. Baik kultivator garis keturunan mencari kebenaran maupun kultivator kota abadi mampu membangun kembali kontak dengan dunia luar. Dengan cara ini, rahasia kekuatan klan iblis yang kuat di dunia bawah tanah tidak dapat disembunyikan lagi. Bahkan jika mereka tidak tahu tentang dunia bawah tanah, keberadaan klan iblis sekarang menjadi fakta. Dan klan manusia tidak akan pernah membiarkan klan iblis terus tinggal di rawa binatang, mereka dengan tegas ingin membasmi mereka. Di masa lalu, tak seorang pun peduli dengan rawa binatang di dunia dinasti abadi karena para pembudidaya manusia mengira bahwa hanya binatang iblis biasa yang tinggal di sana. Rasanya hambar untuk dimakan tetapi sayang untuk dibuang. Bahkan ketika gelombang binatang muncul di daerah terpencil, tak seorang pun memperhatikannya. Selama gelombang binatang dapat dimusnahkan dan mereka mundur kembali ke rawa binatang, itu sudah cukup. Namun kini, situasinya telah berubah total. Setelah Hu Fei dan leluhur iblis lainnya muncul di hadapan Feng Qingzi dan Cunyangzi, kekuatan mereka telah menjadi ancaman bagi klan manusia. Karena mereka sudah menjadi ancaman, para kultivator manusia harus melenyapkan klan iblis saat mereka masih dalam tahap awal. Klan manusia tidak akan pernah membiarkan klan iblis tinggal di rawa binatang. Saat ini, dunia permukaan pasti sedang kacau karena bala bantuan dari dinasti abadi dan silsilah pencari kebenaran. Namun Liang Seng tidak punya pikiran apapun saat ini, ia tidak ingin melihat kekacauan di permukaan. Sekarang, ia paling ingin melihat rahasia terbesar di dunia bawah tanah yang ditinggalkan oleh Dewan Tetua Ras Iblis. Di antaranya adalah mata air kuno yang disebutkan sebelumnya yang digunakan oleh Hu Fei dan iblis lainnya untuk memikat silsilah pencari kebenaran. Karena mata air kuno dapat dilestarikan di dunia bawah tanah, mungkin itu dapat membantu menemukan petunjuk tentang lokasi mata air kuno yang sunyi. Liang Seng tidak memerlukan kepastian mutlak, asalkan tempat rahasia ini dapat memberinya petunjuk untuk menemukan mata air kuno yang sunyi. Lagi pula, bagi Liang Seng, tidak masalah apakah itu klan manusia atau klan iblis, ia hanya peduli dengan kekuatannya sendiri. Lagi pula, waktu tidak ada artinya baginya. Selama ia memiliki perlindungan Dao, mencapai umur panjang muda baginya dengan bakat kebodohan yang tidak bersalah. Pada saat ini, Liang Seng melirik Hu Fei yang masih pingsan di dalam cincin penyimpanannya, dan dalam sekejap mata, seekor rubah kecil berekor 6 muncul dalam kenyataan, masih tertidur lelap. Untuk memasuki tanah rahasia para tetua, kerjasama Hu Fei diperlukan. Meskipun Liang Seng telah memiliki semua ingatan Hu Fei, ia masih membutuhkan Hu Fei untuk pergi ke sana secara langsung agar berhasil memasuki alam rahasia ras iblis. Belum lagi menemukan mata air kuno, karena hanya klan iblis yang dapat memasuki tanah rahasia tersebut. Berdasarkan ingatan Hu Fei, mereka hanya memiliki ingatan tentang memasuki tanah rahasia, tetapi begitu sampai di lokasi terakhir, semuanya menjadi kacau. Pada saat ini, Liang Seng tidak bisa mengambil risiko menghancurkan Hu Fei. Jadi dia lebih suka membiarkan tubuh rubah berekor 6 membawanya ke tanah rahasia tempat dia bisa menemukan rahasianya sendiri. Mengenai keselamatan Liang Seng sendiri, dia tidak terlalu khawatir karena dia punya cara untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, hampir mustahil bagi Hu Fei untuk sepenuhnya bekerja sama dengan tindakan Liang Seng, dia harus mengendalikan Hu Fei sepenuhnya. Dengan kata lain, Liang Seng harus menggunakan teknik pengendalian jiwa untuk sepenuhnya memanipulasi Hu Fei.
menjadikannya tidak lebih dari sekadar boneka tanpa pikirannya sendiri. Liang Seng adalah orang yang tegas, jadi demi mencari mata air kuno yang sunyi, dia tidak punya pilihan selain berurusan dengan sebab dan akibat Hu Fei hari ini. Itu adalah survival of the fittest, tidak ada yang bisa menyalahkan siapapun. Dengan pemikiran itu, Liang Seng tidak lagi ragu-ragu. Saat berikutnya, tubuh Hu Fei yang tidak sadarkan diri tiba-tiba bergetar. Mata Liang Seng seperti pusaran air. Jika seseorang menatap matanya saat ini, mereka mungkin akan langsung terpesona. Ini adalah ranah tertinggi dari teknik pengendalian jiwa. Meski begitu, Hu Fei masih tidak memiliki ingatan tentang lokasi akhir tanah rahasia itu. Orang hanya bisa mengatakan bahwa cara klan iblis untuk melindungi rahasia mereka terlalu sempurna. Tanpa ingatan tentangnya sendiri, tidak ada kemungkinan kebocoran. Sayangnya bagi mereka, Liang Seng, yang telah menguasai teknik pengendalian jiwa yang sempurna, sekarang siap untuk memanipulasi Hu Fei untuk memasuki ranah rahasia klan iblis dan mencari kebenaran. Segera setelah itu, mereka melihat tubuh rubah berekor 6 milik Hu Fei mulai bergoyang dan berdiri, secara otomatis menuju ke pohon belalang di belakang balai pengobatan herbal. Liang Seng mengikutinya dari dekat, dan kemudian dia melihat kaki rubah milik Hu Fei menyentuh tanah dengan ringan. Saat berikutnya, sebuah lubang yang dalam dan seperti kekosongan muncul.